Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sesi ini kelanjutan dari bagian pertama. Kita membahas bagian D, yaitu nilai-nilai sistem perekonomian Islam. Pertama, perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat Muslim, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Banyak ayat Al-Quran yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, di antaranya sebagai berikut. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87-88. Semua ayat itu merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Quran dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia ini harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non-materi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kaum muslimin dalam kebebasan sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Riwayat At-Tirmizi. Rambu-rambu tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan, melampaui batas, tidak dizolimi maupun menzolimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir atau perjudian dan intended speculation, dan goror atau ketidakjelasan dan manipulatif, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self-interest, kepentingan pribadi, sebagai dasar perumusan konsepnya. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis
Dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat kebaikan kepada tetangganya, maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah bersinar bagai bulan purnama. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak menderita. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik itu kapitalis maupun sosialis. Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisiensikan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Akan tetapi, kedua sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia. Kedua, keadilan dan persaudaraan menyeluruh. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tidak diikat batas geografis. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut. A. Keadilan sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial,
Nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan yang ikhlas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang. Lebih tegas lagi, Rasulullah menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Bila orang terpandang mencuri, maka dibebaskan. Tapi jika yang mencuri itu orang-orang biasa atau lemah, maka hukuman akan diperberat. Sehubungan dengan ini, Rasulullah bersabda, "Andaikan Fatimah, anak perempuan Muhammad, mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan. B. Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183. Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Wahai manusia, takutlah akan kezoliman atau ketidakadilan, sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti." Hadis riwayat Imam Ahmad. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam. Ketiga, keadilan distribusi pendapatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah dengan cara-cara berikut ini. Pertama, menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi. Menjamin basic needs fulfillment atau pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat. Melaksanakan amanah at-takaful al-ijtimai atau Social Economic Security Insurance, di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu. Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga, sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan muslim yang baik
orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan. Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan yang sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda. Kedua, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain, beberapa derajat." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain, sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar, dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba yang bertakwa, kaya, lagi menyembunyikan simbol-simbol kekayaannya." Hadis riwayat Imam Muslim. Jika seluruh ajaran Islam termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi di dalam masyarakat. 4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 36 dan Luqman ayat 32. Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Quran tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun, bahkan negara manapun, yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah. Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini. A. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. B. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun kedua-duanya sama-sama merupakan tujuan syariah. C. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan
dengan kepentingan sosial yang lebih besar, atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke bagian 3.